Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Rindy Yadi Estetaningrum Wadekaya, NIM 13191064, bersama rekan tugas besar saya, Moza Ajeng Azila, NIM 13191036. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar perencanaan kami dalam mata kuliah pengelolaan sampah, yaitu perencanaan material recovery facility. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marita selaku dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan dalam kami menyelesaikan tugas besar ini. Baik, selanjutnya outline pembahasan kami pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian metodologi, ada gambaran umum wilayah, dan perhitungan desain perencanaan MRF. Langsung saja masuk ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, bisa dilihat dari gambar sebelah kiri, adanya kepadatan penduduk di Balikpapan Selatan. Jadi latar belakang kami perencanaan MRF ini sendiri adalah khususnya di wilayah Balikpapan Selatan, melihat padatnya penduduk kota Balikpapan berdasarkan dari BPS Balikpapan tahun 2020, di mana Balikpapan Selatan sendiri kecamatan tertinggi kedua kepadatan penduduknya setelah Balikpapan Utara. Nah, di sini karena semakin tahun pastinya akan semakin bertambah penduduk, maka kami merencanakan MRF ini di tahun 2030. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kanan, di mana adanya tumpukan sampah. Jadi dari peningkatan jumlah penduduk yang ada, pastinya tumpukan sampah juga semakin meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan manusia juga pasti akan meningkat. Yaitu kami merencanakan MRF ini. Selanjutnya metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih Rindy. Selanjutnya adalah metodologi. Jadi lokasi yang kami rencanakan untuk membuat MRF itu adalah di Balikpapan Selatan, yang mana kami menggunakan metode penelitian dengan data-data berupa data sekunder untuk membantu kami dalam merancang. Selain itu, kami juga menggunakan 3 metode untuk menghitung proyeksi penduduk, yaitu ada metode aritmatika, least square, kemudian geometri, yang mana ketika kami menghitung nilai R yang paling mendekati angka 1, yaitu ada di metode least square, sehingga kami menggunakan proyeksi hasil penduduk dari metode least square sendiri. Jadi selanjutnya bisa di next dan akan dijelaskan kembali oleh Rindy. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah gambaran umum wilayah perencanaan MRF kami. Nah, berdasarkan metode tadi, kami menggunakan metodologi tadi, kami menggunakan pada tahun 2020. Nah, dinyatakan dalam data tersebut berdasarkan BPS Balikpapan bahwa jumlah penduduk Balikpapan Selatan sendiri mencapai 145.007 jiwa. Kemudian terdapat 7 kelurahan dan dari penduduk tersebut menghasilkan timbulan sampah sebesar 101.505 kg per hari. Nah, berdasarkan sumber RPMJD Kota Balikpapan 2016, sampah yang dihasilkan tersebut ternyata 75,2% masuk ke TPA. Kemudian menggunakan metodologi tadi, kami memproyeksikan data penduduk dengan menghitung timbulan sampahnya. Jadi, ternyata penduduk di tahun 2030 mencapai 184.224 jiwa, naik sampai 30%, sekitar 30%. Dan sampah yang dihasilkan pun juga ikut naik menjadi 128.956 kg per hari. Nah, berdasarkan panduan tugas besar, komposisi sampah karton 6%, plastik 16%, logam kain kaca masing-masing 2%, lainnya 16%. Nah, berdasarkan metode dan perhitungan, ternyata sampah yang masuk ke TPA dari perencanaan ini bisa berkurang dari 75,2% di tahun 2020 bisa menjadi 52,3%
dari hasil pengelolaan MRF di tahun 2030 nanti yang harus masuk ke TPA. Selanjutnya luas lahan akan disampaikan. Baik, selanjutnya adalah luas lahan, yang mana lahan-lahan ini akan diperlukan untuk mendesain MRF. Jadi ada beberapa lahan yang memang harus ada di dalam MRF. Next, Rini. Nah, selanjutnya adalah lahan penerimaan dan pemilahan. Jadi, sampah-sampah yang awalnya dibawa dari TPS, lalu sebelum masuk ke dalam TPA, akan terlebih dahulu dibawa ke MRF. Nah, yang pertama kali dilakukan itu adalah membawa ke lahan penerimaan dan juga pemilahan. Jadi, di lahan penerimaan dan pemilahan ini, sampah-sampah tadi diwadahi lalu juga dipilah-pilah berdasarkan jenis sampahnya. Jadi sampah-sampahnya semisal sampah plastik akan ada pewadahnya sendiri, sisa makanan, kemudian kain dan lain sebagainya itu sudah ada bagiannya. Dan luas lahan yang dibutuhkan itu sekitar 175,38 meter persegi untuk luas lahan penerimaan dan pemilahan. Next, Rin. Nah, selanjutnya adalah lahan penyimpanan lapak. Jadi di sini setelah tadi sudah dilakukan pemilahan, sampah-sampah kecuali sampah sisa makanan ya, itu disimpan yang mana nantinya sampah-sampah ini akan didistribusikan lagi kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak-pihak yang mungkin bisa melakukan 3R atau upaya untuk melakukan penggunaan kembali agar sampah-sampah yang masuk ke TPA itu berkurang. Jadi nanti tidak semua sampah-sampahnya ini akan didistribusikan juga. Beberapa persennya lagi nanti sisanya akan dimasukkan ke dalam TPA dan disimpan di lahan penyimpanan ini. Dan luas lahannya itu sekitar 4.530 meter persegi. Next. Nah, untuk lahan pengomposan, jadi sisa makanan tadi, sampah sisa makanan yang tidak disimpan di lahan penyimpanan, tapi langsung masuk ke lahan pengomposan untuk dilakukan pengomposan. Nah, jumlah di sini kita menggunakan teknologi aerator bambu sebagai alat untuk membantu melakukan pengomposan agar lebih cepat. Yang mana jumlah aerator bambu ini sekitar 410. Kita menggunakan aerator bambu berbentuk trapesium dikarenakan aerator bambu berbentuk trapesium ini lebih stabil untuk menampung sampah-sampah yang mau dikomposkan. Nah, untuk luas area pengomposannya itu sekitar 3.076 meter persegi. Next, Ren. Lalu selanjutnya ada lahan pematangan kompos dan juga penyimpanan kompos. Di sini setelah dilakukan pengomposan, maka kompos-kompos tadi itu masuk ke dalam lahan pematangan kompos. Nah, presentasinya ini sudah akan menyusut ya. Jadi awalnya yang mungkin volume sampahnya lebih banyak itu akan mengalami presentasi penyusutan. Itu sesuai dengan standar nasional yang ada di Indonesia, di mana penyusutan pada kompos itu sekitar 50%, yang mana akan menghasilkan kompos sekitar 61,52 meter kubik per harinya. Lama pematangannya sekitar 14 hari dengan luas pematangan 717,76 meter persegi. Dan untuk lahan penyimpanan kompos ini adalah lahan yang digunakan untuk menyimpan kompos yang mana mungkin tidak langsung didistribusikan kepada pihak ketiga, dan itu disimpan kurang lebih selama 7 hari dengan luas penyimpanannya sekitar 358,9 meter persegi. Next. Nah, ini selanjutnya adalah lahan penampungan lindi, yang mana lahan ini digunakan untuk menampung
lindi atau air-air limbah sisa sampah yang mana dialirkan menggunakan pipa PVC dengan luas bak penampung lindi sebesar 14,68 meter persegi. Lanjut, Rin. Nah, ini adalah lahan untuk mesin pecacah. Jadi, kompos-kompos tadi itu sebelum dikomposkan, kita menggunakan mesin pecacah. Dengan mesin pecacahnya yaitu merek Madetenic dengan kapasitas 200 kg per jam. Terus dibutuhkan luas mesin pecacahnya sekitar 138 meter persegi. Next, Rin. Di next. Oke, selanjutnya adalah lahan mesin pengayak yang mana mesin pengayak ini menggunakan tipe AMAK 150 dengan kapasitas 150, yang mana dapat menurunkan berat sekitar 50%, yang mana dibutuhkan mesin pengayaknya sekitar 88 unit dan luas mesin pengayak totalnya adalah 212 meter persegi. Next, Rindy. Nah, berikut merupakan luas total dari lahan MRF yang dibutuhkan. Jadi, selain lahan-lahan tadi, ada juga tambahan seperti kantor, kamar mandi, musola, terus juga ada gudang penyimpanan, yang mana di sini berfungsi untuk menyimpan alat-alat dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pengomposan dan juga untuk kebutuhan yang ada di MRF lainnya. Lalu ada lahan kontainer, lahan parkir truk, dan juga akses jalan. Mana total dari luas MRF ini sekitar 14.844,62 meter persegi atau sekitar 1,48 hektar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindy. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah desain perencanaan MRF kami. Jadi berikut desain perencanaan MRF kami, di mana sesuai tanah masuknya lewat sini. Jadi pertama truk masuk lewat sini dan mengikuti saja untuk jalannya. Di sini juga ada tanda panah karena di sini ada pintu di mana mempermudah dari lahan penerimaan menuju lahan pengomposan. Kemudian kami juga memberikan tumbuh-tumbuhan seperti pohon dan juga tanaman-tanaman sebagai ruang hijau di area MRF kami. Dan jalan keluarnya di sini. Selanjutnya, berikut desain MRF kami berdasarkan aplikasi SketchUp. Namun karena tadi di desain sebelumnya di AutoCAD ada tumbuh-tumbuhan, di sini belum bisa kami masukkan karena ada beberapa kendala. Berikut desain MRF tampak depannya, kemudian tampak belakangnya seperti ini, lalu ada tampak kiri, dan tampak kanan. Kemudian selanjutnya ada aerator bambu yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya bahwa kami menggunakan pengomposan ini menggunakan aerator bambu. Di sini tampak depan dan tampak belakangnya seperti ini, nanti komposnya dimasukkan di sini, kemudian ini tampak kiri dan kanannya. Jadi ini bambu yang disatu-satukan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok tugas besar saya dan rekan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.